Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, puji syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan pagi pada salat subuh ini kita masih berada di masjid kita, Masjid Panorama Residen. Hari ini hari Ahad tanggal 28 Februari 2021. Kita bersyukur alhamdulillah karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan limpahkan kepada kehadiran kita semuanya, junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita semua dan sampai kepada hari kiamat. Bapak-bapak sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh seksi pendidikan maupun seksi peribadatan, bahwa mulai Ahad pagi ini kita akan mengadakan acara ngopi, yaitu ngobrol perkara iman. Dan yang akan mengisi pada acara pagi ini yaitu teman kita, sahabat kita, ustaz kita, itu Bapak Muhammad Taufik. Saya rasa tidak usah berlama-lama, kita persilakan saja kepada beliau bahwa materi apa Ustaz. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu banyak berlimpah kepada kita, atas nikmat iman Islam terutama kita ditemukan di sini. Bukan sebuah kebetulan juga, karena memang pada Allah pada subuh hari ini Allah lah yang mempertemukan kita, bukan karena rencana atau apa. Saya juga nggak tahu kalau hari subuh ini ada agenda kajian perdana malah ya. Kajian perdana pada subuh ini. Ya begitulah. Setiap kebaikan tidak lepas dari izin Allah. Bahkan daun yang jatuh di tengah hutan itu karena izin Allah. Dan pada pagi hari ini, ketika kita diingatkan tentang sholawat, diingatkan tentang iman, diingatkan tentang perkara-perkara syariat yang lain, itu semua karena izin Allah. Bersyukurlah hamba-hamba Allah yang senantiasa hidupnya diingatkan akan kebaikan, diingatkan akan apa? Akan perkara-perkara yang itu bisa mengingatkan kepada Allah. Karena ketika kita diingatkan, itu sebuah nikmat yang sangat besar. Nikmat ketika seorang hamba mengingat Allah adalah nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena ketika kita mengingat Allah, di situ pula Allah
kita pada detik itu juga. Ketika kita diingatkan untuk bersalawat kepada Rasulullah, di saat itulah juga kenikmatan untuk bisa bersalawat kepada Allah. Kita yakin bukannya setiap manusia yang punya lisan, yang punya kekuatan, yang punya kesehatan itu tidak bisa untuk mengingat Allah atau bersalawat kepada Rasulullah. Tetapi memang Allah tidak mengizinkan hamba-hamba tersebut untuk mengingat Allah atau bersalawat kepada Rasulullah. Itu juga nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ada sebuah nasihat dari kaum. Ada 4 perkara ketika manusia itu dilanda sebuah masalah. Perkara yang pertama, ketika seseorang itu dilanda musibah atau masalah, nggak lepas dari 4 hal ini reaksinya. Yang pertama, seorang hamba pasti akan marah, atau dia akan merasa kesal dengan musibah itu. Yang kedua, dia akan bersabar menghadapinya dengan segala macam kondisi keadaannya. Seorang hamba pasti akan kemungkinan dia akan bersabar dengan segala macam tingkatannya. Dan yang ketiga, seorang hamba ketika dia dilanda terhadap masalah, baik itu masalah itu besar maupun kecil, baik dia hanya sekedar tertusuk duri di jalan atau tersandung, dia akan ridho. Dan yang keempat, seorang hamba ketika dia menghadapi masalah adalah bersyukur. Keempat perkara ini tidak lepas dari reaksi setiap orang yang mendapat masalah itu. Nah, disitulah kita belajar kembali bahwa setiap kejadian yang menimpa kita kaum muslimin tidak lepas dari itu. Tergantung kita mau mengambil yang gimana. Apakah kita mau marah ketika mendapatkan sebuah musibah, atau kita mau bersabar, atau kita mau ridho terhadapnya, dan yang terakhir, atau kita bersyukur. Nah, ini menarik kalau kita mau bedah satu persatu ya. Tingkatan-tingkatan ini menarik. Mungkin ya, setiap kita pasti berbeda-beda menyikapinya, mereaksinya. Ketika kita telusuri satu-satu dan ketika kita sudah menghadapinya, ternyata semua musibah yang melanda kita tidak lepas dari rasa cinta Allah kepada hambanya. Karena memang begitulah Allah Tuhan kita.
cintanya kepada makhluknya itu lebih besar kebanding mukanya dan kebanding yang lainnya. Sepatutnya itu juga berusaha sekuat mungkin meyakinkan di dalam hati bahwa rasa syukur itu tetap kita pupuk, tetap kita bangun. Awal mungkin kita merasa harus menguatkan kesabaran, dilanjutkan dengan rasa ridho, dan dilanjutkan lagi tingkatan yang tertinggi adalah bersyukur. Bahkan awal-awal kita merasa cobaan ini merasa begitu berat. Rasa-rasanya cobaan ini sudah tidak kuat lagi kita untuk menghadapinya. Mungkin itu manusiawi bagi kita, tapi sebisa mungkin kita melatih diri kita yang pertama untuk bersabar dengan kondisi apapun, karena tidak ada perkara yang lebih baik ketika seorang muslim itu bersabar. Dia akan mendapatkan banyak kebaikan hanya dengan bersabar, baik itu sabar dalam ketaatan maupun sabar untuk menjauhi larangan Allah. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu kita ridho. Ketika kita merasa ridho bahwa ini adalah ketetapan Allah, bisa jadi mata kita itu menangis. Bisa jadi mata kita menangis karena memang itulah perintah otak. Sementara semua tubuh kita ini bergerak itu karena perintah otak. Kita bisa melihat, bergerak, tangan kita ini semuanya karena perintah otak. Tapi jauh di atas perintah otak itu ada namanya hati. Itulah hati yang kadang kita tuh merasa bahwa sebenarnya ini kita yakin bahwa itu sebenarnya ketetapan Allah gitu. Tapi karena kita sisi manusiawi gitu ya, tetap aja tuh berurai air mata gitu ya. Apalagi misalnya kita ada satu hal yang itu kita sayangin gitu, atau kita cintai, tiba-tiba nggak ada gitu. Itu kita yakin sebenarnya bahwa itu adalah takdir Allah gitu. Kita ridho ya Allah, tapi tetap aja mata tuh nggak bisa nahan, nggak bisa dibohongi, nggak bisa dibendung gitu. Ya itu manusiawi kan, seperti Nabi ketika seperti banyak lah, misalnya seperti Nabi ketika Ibrahim meninggal, ananda Ibrahim meninggal, itu ditanya sama sahabat gitu ya Rasulullah, kamu nangis gitu. Terus kata orang, ya semua seperti manusia yang lainnya pada umumnya. Terus ridho ini pun mesti perlu banyak kita latih gitu.
Tapi ketika ridho ini sudah terlatih, maka akan berlanjut ke tingkatan yang tertinggi, yaitu bersyukur. Bersyukur itu sebenarnya bukti keterbatasan kita terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Bukti keterbatasan manusia, karena memang sangat terbatas baca indera kita. Untuk itu kita yakin bahwa setiap yang terjadi pada kita sebenarnya adalah bukti kasih sayang Allah pada kita. Kan kita nggak tahu aja nih. Kalau kita tahu apa yang Allah inginkan pada diri kita, kita pasti akan bersyukur. Dan biasanya bersyukur itu ketika terjadinya nih kejadiannya, oh ternyata ini toh hikmahnya. Biasanya gitu. Kita udah tahu hikmahnya, udah buru-buru sangka dulu, udah maki-maki dulu, udah ini, udah itu. Ternyata hikmahnya adalah oh begini. Ternyata cuman oh ternyata doang, baru kita bersyukur gitu. Ada orang yang diingatkan gitu, panggil-panggil azan, panggil-panggil untuk kembali kebaikan gitu, nggak noreh-noreh gitu. Seperti itu ya, sama mungkin kayak apa ya, orang itu di bawah gitu ya, ada orang di atas gedung, dia teriak-teriak, kalau di belakang sungai itu ada ular gitu. Ada ular gitu. Tapi dia karena nggak denger gitu ya, akhirnya santai aja gitu. Akhirnya yang di atas itu nimpah dengan kerikil gitu, kena lah kepalanya atau badannya, dan dia berasa sakit gitu. Dan dia akan mengeluarkan reaksi kesal. Aduh, siapa nih yang nimpah saya? Siapa yang melempar saya dengan kerikil ini gitu? Kepala saya begal nih gitu. Dilihat, oh ternyata ada orang di atas. Dikasih tahu kalau di belakangnya ada ular atau ada jebakan atau ada sesuatu yang membahayakan dia gitu. Barulah dia di situ bersyukur. Kurang lebih kira-kira kayak gini. Tapi itulah mengapa ya Rasulullah itu menjadi hamba yang sangat bersyukur. Kebanding dengan segala macam penderitaan, cobaan atau kisah hidup yang telah dialami mulai dari lahir sampai beliau menghadap Allah, kisahnya itu lebih banyak. Ternyata kisahnya lebih banyak syukur. Sampai kakinya bengkak gitu. Sampai kakinya bengkak, tidak lebih karena untuk bersyukur. Apa yang dihadirkan Allah, seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan seperti ini. Apa yang dihadirkan Allah di kehidupannya mulai dari lahir, atas karunia nikmat itu jauh lebih besar dibanding masalah yang dihadapi. Itu Rasulullah yang kita tahu baru lahir aja udah ditinggal oleh orang tuanya. Kalau ada manusia yang paling berat kehidupannya dan paling sayang dengan umatnya Rasulullah. Tapi rasa syukurnya itu rasanya gak ada yang bisa. Rasanya gak ada orang yang bisa mengalahkan rasa syukur Rasulullah.
bukan lagi karena pegel, tapi karena menikmati rasa syukurnya itu mengalahkan rasa sakitnya. Mudah-mudahan itu semua bisa kita lakukan, terutama diri saya pribadi. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sungguh kebenaran itu datangnya dari Allah. Semoga kita dimudahkan untuk Allah untuk menerima kebenaran dari apapun. Kadang ketika hati kita ini mudah untuk menerima kebenaran, rasanya nasihat sekecil apapun dan dari siapapun itu mudah masuk ke dalam hati kita. Tapi ketika hati kita mulai mengeras, apapun yang kita kasih itu berasa gak enak, berasa kita udah tahu, berasa kita udah paham. Padahal perkara agama ini bukan untuk sekedar dipahami. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Ibu nggak ada ya, Bapak sekalian, alhamdulillah tadi luar biasa sekali tausiah daripada Ustaz kita Bapak Muhammad Taufik di dalam kerangka kalau boleh kita kembangkan ya di antara kita dalam rangka manajemen masalah ya. Jadi ketika kita selaku hamba menemukan masalah, apakah harus bereaksi dengan marah? Pertama marah, kemudian dilanjutkan dengan apakah kita tentu harus ridho, sabar ya, harus sabar dengan masalah tersebut, kemudian ridho, dan terakhir adalah syukur. Tinggal kita biasanya di dalam aplikasi sehari-hari, ketika terjadi masalah, bagaimana reaksi kita? Apakah kita itu marah dulu atau bersyukur dulu? Urutannya seperti apa? Karena setiap kehidupan kita itu tidak lepas daripada masalah. Bahkan mungkin masalah itu dicari. Bahkan kalau kita seperti anak-anak mau naik tingkat, ya harus melewati ujian itu dalam masalah. Jadi masalah maupun ujian tersebut untuk meningkatkan levelnya, level dalam berbagai aspek, umpamanya dalam bidang olahraga, mau naikin istilah itu level jenjang tertentu harus mengikuti ujian ini segala macam. Dalam pendidikan bahkan ujian itu dicari bagaimana supaya anak SD itu bisa naik ke SMP, tentu harus melewati masalah. Apa masalahnya? Menghadapi ujian, bahkan bayar lagi di ujian itu. Sekian Pak harus lunas SPP, wah kita tebus. Karena kalau kita ditebus, kita tidak menghadapi masalah. Jadi masalah itu untuk meningkatkan level kehidupan kita. Nah, level kehidupan kita. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi masalah tersebut, ya. Seperti dalam kehidupan kita, dari mulai anak-anak sampai remaja menjelang dewasa, ya pengen berkeluarga, itu kan menghadapi masalah. Kalau tidak punya keluarga, masalah itu. Masalah belum punya keluarga, akhirnya punya keluarga. Setelah punya keluarga, muncul masalah baru karena cash flow beda kemarin mikirin sendiri, sekarang mikirin berdua. Muncul lagi, aduh belum punya keturunan ya, pengen kayak orang-orang itu kan kelihatan indah gitu. Punya anak, muncul masalah baru, bagaimana melanjutkan pendidikan dan seterusnya. Sikap kita tentu barangkali dicontohkan apabila seperti musibah terkecil ya, kita sekarang lagi musim goyang segala macam, tiba-tiba terpeleset kemudian jatuh. Apakah reaksi kita marah atau bersyukur?
Biasanya kalau orang ngejawa itu, untung cuma lecet doang kan gitu. Jadi begitu kita menghadapi masalah, kita bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena untuk meningkatkan level kesabaran kita. Karena kalau kita sabar kita kurang, bisa jadi reaksinya marah kepada siapa? Jatuh gara-gara apa? Yang ada yang tidak sengaja menyenggol sepeda kita, menyebabkan kita terpeleset, bisa jadi marah kan gitu. Nah, dengan rasa syukur tersebut, alhamdulillah, toh cuma jatuh biasa saja, toh cuma lecet saja, tidak sampai keseleo. Kalau keseleo, alhamdulillah, kan cuma keseleo, tidak sampai patah kaki kan gitu. Kalau sampai patah kaki, alhamdulillah, cuma patah kaki, tidak lepas kakinya kan gitu. Selalu bersyukur alhamdulillah dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita meninggal, tetap aja alhamdulillah, sebab innalillahi. Kenapa? Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat hidup yang sekian lama itu, dan padanya harus menemui takdir untuk meninggal hanya lewat cara seperti apa. Jadi senantiasa kita bersyukur sama Allah, karena la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Senantiasa kita bersyukur, ya. Senantiasa kita bersyukur. Kalau ketemu musibah baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu suatu keniscayaan. Masalah musibah kita manajemen konflik aja. Pertama kita harus bersabar, kemudian ridho dengan ketentuan Allah, karena segala sesuatu betul sekali kata Pak Taufik tadi, tidak ada sehelai daun pun di tengah hutan yang Allah tidak izin terhadap jatuhnya daun tersebut. Jadi mengetahui Allah mengurus semuanya, dari pernak-pernik apapun Allah tahu. Makanya setiap tindakan kita, setiap kita kesendirian kita, di situ ada Allah. Setiap kita berbuat, yang ketiga adalah Allah, dan seterusnya. Jadi kita senantiasa meningkatkan rasa syukur, kemudian sabar dan ridho terhadap ketentuan Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Nah, di dalam rangka itu semuanya, bahwa luar biasa tingkat kesabaran itu semakin tinggi, akhirnya kita sampai kepada manajemen ikhlas. Misalnya setelah sabar kita ikhlas dengan berbagai macam ketentuan Allah, ridho dan ikhlas, ya. Ikhlas itu sesuatu yang luar biasa, ya, yang sifatnya tidak kita melihat tetapi terasa pada diri kita, ketentuan Allah, dan kita ikhlas menerimanya dengan sikap sabar dan ikhlas. Itu barangkali yang bisa kita petik daripada disampaikan oleh Pak Ustaz Taufik. Luar biasa sekali tentang manajemen masalah ini, karena masalah memang harus, kalau tidak ada masalah kita harus dicari, ya Ustaz ya. Bahkan kalaupun kita sudah menemukan suatu solusi terhadap masalah tersebut, dicari lagi masalah lain. Sehingga muncullah ilmu filsafat, betul tidak? Gara-gara masalah. Jadi kalau ini handphone, makanya kan gitu. Masalah pertama itu sebetulnya ada komponen-komponen, ada besi, ada aluminium, ada plastik segala macam, ya, ada tembaga. Ya, bagaimana biar bisa dijadikan suatu barang, akhirnya dibentuk. Bagaimana dia masukin masalah baru, yaitu ini kan fisik, gitu. Bagaimana biar bisa hidup, dirangsang dengan strom, kan gitu. Nah, biar tanaman bisa bergerak lagi, dimasukkan software, sehingga dengan software tersebut meningkatkan nilai daripada handphone ini. Ini kalau kita becek, kita pecahkan, mungkin nilainya tidak sampai dijual ke Madura, nggak sampai 500 perak mungkin. Tapi dengan software yang ada, luar biasa. Ini cuma 2 giga ini. Kalau dijual ini, kalau dibecek-becek, harga baru cuma 2 juta, mungkin Madura juga nggak tertarik. Tembaganya sedikit sekali. Tapi dengan software yang tinggi, semakin seperti ini handphone bisa merekam segala macam, giganya semakin tinggi, nilainya makin mahal, mungkin 5 juta dan seterusnya barangkali. Tapi kalau kita becek-becek, bahannya tetap aja fisiknya sama. Tembaga, plastik, apa itu kamu besi ada sedikit barangkali ya. Disambung-sambungin pakai kabel. Sedemikian rupa ada chip yang dimasukin, jadi nilai tambah.
saya ngobrol dengan ini Pak Iman, Pak Saidi. Handphone begitu ditutup ada tulisannya kan. Wah, keren banget Pak. Kenapa? Ini Samsung terakhir. Saya belinya ini deh. Berapa harganya? Saya pikir 2 juta, 3 juta, 21 juta. Masya Allah, luar biasa. Melewati harga motor itu. Harga motor. Sebentar lagi PCM gitu kan. Hanya sedang apa fiturnya? Lebih software mungkin katanya fotonya lebih bening. Bahkan lebih, kalau mau akhirnya coba saya selfie. Benar, ketika di selfie ternyata hasil foto itu lebih ganteng dari aslinya. Wah, luar biasa ini kan handphone. Nah, jadi barangkali wujud fisik kita juga ini fisik kita sama sebenarnya. Dahi, tulang, rambut dan semua komponen ada itu mengalami penyusutan. Tetapi ada sesuatu yang memiliki nilai, yaitu fungsi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, ini sabar, insover, sabar, ikhlas. Ya kan? Marah itu ada, itu memang manusiawi, marah reaksi, tapi segera kita, oh ini adalah ujian dari Allah. Ikhlas lagi, sabar lagi. Sabar tadi ridho dan dia bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga mereka semata-mata meningkatkan iman kita kepada Allah SWT. Terima kasih dan seterusnya. Mungkin ada tanggapan-tanggapan maupun pertanyaan atau pernyataan, silakan kepada diri sekalian ya, dibuka. Maka silakan. Pak Irman dulu silakan. Sembari ngopi kita. Pak Irman ngopi. Yuk, Pak Ded, Pak Irman, Bang Mi, Pak Dedi dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan aja. Jadi dalam hadis itu jelas dikatakan ya, ini ada 2 tentang kehebatan sampai menjadi yang dibanggakan oleh pertama oleh Allah sendiri ya. Allah mengatakan, aku kagum sama 2 orang, yaitu mereka yang dalam berjihad, dalam membela agama Allah, terus dalam keadaan posisi terdesak, posisi yang menyulitkan, di mana rekan-rekan teman-temannya pada kabur, pada mundur, sementara ada orang yang menggerakkan, yang menahan, yang memberi arahan, jangan mundur, gak usah takut, Allah bersama kita lawan, kita serang lagi dan takut sampai habis, sampai selesai, sampai mati dalam keadaan syahid. Yang orang yang melakukan itu Allah takut yang kejar. Jadi orang yang memberi semangat, orang yang memberi harapan, orang yang memberi keberanian pada saat dikala kita lagi lemah, itu Allah takut sama orang itu. Sampai hadis itu satu lagi takut Allah sama siapa? Allah lagi takut lagi sama orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid. Allah bangga berkagum sampai seluruh malaikat dikumpulin, lihat itu umatku, catat semua dan kasih jaminan. Bayangin, Allah sampai bilang begitu, kekagumannya. Jadi Allah kagum pada semua orang tersebut. Lain dengan Nabi, Nabi juga kagum sama 2 orang, sama seorang mukmin. Kata Rasulullah, aku kagum, aku bangga sama seorang mukmin, yaitu mereka yang apabila ditimpa suatu ujian, baik itu berupa
kesenangan, diuji dengan kesenangan, dia tetap bersyukur. Hebatnya manusia diberi sama Allah kekayaan yang berlimpah, kesenangan berlimpah, itu rata-rata hancur, rata-rata kan gagal. Tapi seorang mukmin yang dibanggakan yang oleh Rasulullah adalah mereka tetap bersyukur. Dan apabila ditimpa suatu musibah atau ujian berupa sakit, berupa musibah, berupa kematian, atau berupa yang sifatnya tidak membahagiakan, mereka tetap bersabar. Itu hadisnya luar biasa. Artinya untuk seorang mukmin itu diperlakukan mau apapun dia mendapatkan kebaikan. Mau dikasih kekayaan, mau dikasih kesenangan, dia selalu bersyukur menjadi kebaikan buat dia. Dia dikasih kesusahan, dia dikasih musibah, dia bersabar dan menjadi suatu kebaikan. Makanya seorang mukmin itu yang dibanggakan oleh Nabi itu adalah pada seperti itu. Mau dia apa sama Allah, dia akan selalu mendapat kebaikan. Mungkin itu tambahan saya tentang hadis yang tadi itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Kita apa dari Ustaz Taufik silakan. Begitulah. Umar pernah berkata ini, aku tidak peduli apapun yang terjadi pada esok hari. Jadi beliau tidak perlu memperdulikan apa besok yang terjadi, baik itu sebuah kesenangan atau sebuah musibah. Itu kata Umar itu nggak ada bedanya. Jadi beliau tidak peduli apapun yang terjadi. Ya itulah. Bahkan kalau kata Agin yang paling gampang bahasanya gitu kan, masalah itu bukan masalah, tapi bagaimana hati kita menyikapi masalah. Karena ketika kita mendapatkan masalah, mendapatkan cobaan, sebenarnya matahari yang kita lihat itu masih sama, bulan yang kita lihat itu masih sama, dan udara yang kita hirup itu sebenarnya masih sama gitu. Cuma kadang itu apa namanya hanya menutup kita punya panca indera gitu. Bisa gitu. Ketika kita merasa apa ya, mungkin kita apa ya, misalnya apa gitu, kita misalnya perkara yang besar, kadang perkara itu sebenarnya sederhana gitu, sederhana kecil gitu, tapi karena hati kita nggak siap menyikapinya, rasa-rasa itu permasalahan besar, dan itu banyak gitu, dan itu mungkin pernah melanda kita gitu, pernah itu menghampiri kita gitu. Kita ngerasa kayaknya ini berat banget gitu ya, merasa kayak misalnya ada tagihan atau ada hutang yang belum dibayar, atau ada rezeki yang besok nggak tahu nih yang mau ngasih makan apa ke anak istri gitu ya, gitu. Mungkin pernah kita ada di posisi itu gitu. Dan begitulah kita gitu. Kita belum kejadian biasa aja, tapi kalau udah kejadian baru tuh kita ada timbul yang rasa-rasa kayak gitu. Misal yang bagian kita yang mesti punya cicilan gitu, apalagi kalau udah ada telepon gitu, Pak ini belum
belum dibayar gitu. Waduh, mulai itu otak mengkalkulasi gitu. Dan dari mana gitu. Lagi atau besok ada telepon lagi satu gitu. SPP anak belum dibayar gitu. Mulai itu kalkulasi otak. Ya. Udah gitu melihat ke depan meteran bunyi nanti mulai itu mulai lagi tuh gitu. Datang istri gitu. Ya beras sudah mau habis. Nah, mulai lagi tuh. Karena kalau hati kita nggak siap tuh ya, hati kita lagi ke bawah, itu bisa jadi permasalahan yang berat. Perasaan berat itu bisa jadi. Janganlah itu, jangan besok, masih sebulan lagi aja. Itu apa namanya? Kayak gitulah gitu. Ya, mungkin pernah ya bapak di sini merasakan itu gitu. Pernah merasakan di posisi itu gitu. Itu kembali lagi ke hati kita gitu. Kembali lagi ke hati kita, bagaimana menyikapinya. Ketika hati kita siap dengan segala macam kondisi gitu, tagihan belum datang, tagihan belum bayar, udah datang yang lain. Tapi kalau hati kita lagi kencang ya, lagi tenang, lagi kuat gitu ya, biasa aja kita ngadepin kayak gitu. Ya kalau yang kita dibayar, bang dibayar paling di apa namanya, debt collector mulai datang, telepon sini. Ya tetap kita hadapin ya, tapi hati kita siap gitu. Ketika hati kita nggak siap, udah mulai otak kalkulasi sana, kalkulasi sini, sana sini, dan gitu. Semua kembali kepada yang tadi kita bicarakan, terutama panglima kita, hati kita. Mungkin itu mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, dan paling penting Allah memberikan jalan kemudahan setiap perkara yang kita hadapi, baik itu perkara fisiknya kita dikuatkan hatinya, maupun perkara non fisiknya, jalan-jalan dimudahkan. Dan Allah sebenarnya sediakan itu semua. Ketika kita lagi sulit, kita lagi apa, harus ngapain, itu Rasulullah udah ngajarin dan kita mau pakai apa enggak gitu. Ketika hati kita lagi sempit, apa yang harus kita lakukan, bagaimana melapangkannya, itu semua sudah dikasih jalan tuh. Cintanya Rasulullah kepada kita gitu, nggak mau tuh umat itu susah gitu. Kalaupun susahnya hanya sekedar paling banter lah, susahnya tuh susah menjalani ketaatan gitu. Jaga sholat, jaga apa itu namanya, jaga sholat, jaga sholawat, jaga qobliyah badiah, jaga subuh, jaga dengan tahajud, jaga dengan istighfar sebanyak-banyaknya, jaga dengan yang lain gitu, dengan Senin Kemis yang lain. Terus itulah cintanya Rasulullah kepada kita gitu. Gak mau kita nih umat itu susah gitu. Walaupun susah tetap banyak kebaikan gitu. Mohon maaf bila ada
saya dulu Pak Dede sempat memberikan sama saya itu hadis tentang pesan Rasul kepada Muaz yang 10 itu, saya lupa lagi. Di antaranya adalah seperti tidak boleh lari dari peperangan. Seorang muslim ketika berperang, kalau masih kita maju, tidak boleh lari dari peperangan. Bahkan kalau kita tinggal sendirian menghadapi musuh, tidak boleh lari. Walaupun mungkin bisa tidak boleh lari dari peperangan, sampai mungkin Syahid menjemput kita. Kemudian dalam masalah keluarga, Rasul memberikan contoh dalam pesan itu, Pak Ded nanti bisa dicari lagi. Kalau tidak salah 10 pasangan Rasul kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Di antaranya tidak boleh lari dari peperangan, dan tidak boleh, yang Pak Ded ditanya, apa tuh maksudnya tidak boleh mencabut tongkat dari keluarga? Apa tuh maksudnya mencabut tongkat dari keluarga? Yang mana kalau tidak salah di antaranya adalah jangan sampai kita hilang kekuasaan di rumah. Selaku orang tua, selaku ayah, selaku bapak, apa kekuasaan kita di dalam mendidik keluarga? Ya, mencabut tongkat itu jangan sampai begini. Kita mengajak anak ke masjid, kita mendidik anak supaya datang ke masjid, tiba-tiba anak melawan dalam bentuk banyak alasan. Nah, kita tidak boleh kan? Kenapa? Karena semua termasuk ranah wilayah tanggung jawab kita selaku orang tua. Mungkin ke depan lebih bisa menjadi bahan materi ke depan 10 pesan Rasul kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ataupun siapa itu, mungkin bisa dicari oleh teman-teman tentang hadis tersebut ya nantinya. Masih ada yang lain? Kalau tidak mungkin sudah jam 6, luar biasa juga. Sampai juga ya kita sampai jam 6 ya. Pak RK ada tambahan? Cukup. Semalam oke, sukses. Ya, semalam itu Pak RK habis sore ya kemarin habis menemani teman kita yang menutup masa ladangnya yang masuk ke dunia baru, itu Pak Ari ya. Pak Ari oh yang kedua sudah menikah lagi sekarang ya. Kita doakan beliau semoga menjadi keluarga Pak Ari ini menjadi keluarga Sakinah Muhammadah dan mungkin tidak panjang lebar pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan yang ada ini adalah istiqomah. Ke depan memang banyak rintangan untuk mengadakan kebaikan-kebaikan itu, masalah juga itu. Walaupun ada 2 orang tetap kita selenggarakan pagi ini, meskipun penceramah tidak ada dari kita untuk kita ada saling mewasiatkan kesatuan. Apalagi mudah-mudahan semakin banyak yang hadir dan semakin banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Salam yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.